Ini ya yang sebenarnya tidak bid'ah, tapi Wahabi tak tahu. Kita ini memang mengakui bid'ah hasanah, tapi tak semua yang kita amalkan bid'ah. Sebagian itu sunnah, cuma Wahabi tak tahu, kita tak tahu. Kita bilangnya bid'ah hasanah, mereka bilangnya bid'ah sesat. Contohnya macam apa? Ini contoh ya bid'ah hasanah kita. Apa contohnya? Contohnya adalah tahlil. Kita ini kalau ada orang mati kan ada tahlil di sini. Biasanya berapa hari? 3 apa 7? 3 hari. Sama hari ke-7 ya. Kalau di Jawa ada yang 7 hari. Kalau di Aceh, di Sumatera 3 hari, lalu hari ke-7 itu tahlil. Kalau di Lombok, Nusa Tenggara Barat 9 hari. Ini sama Wahabi mendoakan orang mati loh, dibid'ahkan. Lah mendoakan orang bid'ah. Padahal orang mati ini kan perlu didoakan. Yang mati perlu didoakan, yang hidup perlu mendoakan pula. Mestinya kan macam itu. Dalilnya kita ini apa dalilnya kita mendoakan orang mati? Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menulis bab bertajuk Babud Du'a 'anil Mayyit. Bab anjuran mendoakan orang mati. Dalil yang disampaikan oleh Imam Nawawi, pertama ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Orang-orang yang datang setelah mereka, selepas mereka senantiasa berkata atau berdoa. Maksudnya orang-orang yang hidup setelah sahabat meninggal. Orang-orang yang hidup kemudian setelah orang sebelumnya meninggal senantiasa berdoa atau berkata, Rabbana ighfir lana, hai Tuhan kami, ampunilah kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami membawa iman. Artinya orang beriman yang meninggal duluan. Nah, di dalam ayat ini Allah memuji orang-orang yang mendoakan orang mati. Berarti mendoakan orang mati perbuatan terpuji. Berarti mendoakan orang mati itu dianjurkan. Hukumnya sunnah. Ini Al-Quran. Tahlil itu kan mendoakan orang mati. Begitu disampaikan itu oleh Wahabi, loh, tahlil itu tak semuanya doa. Apa isinya? Sebagian kan zikir. Nah, zikir itu doa. Bahkan zikir itu doa paling afdal sebenarnya. Kita ini kalau minta sama orang, ada yang bahasanya lembut, halus, ada yang kasar. Kalau kasar macam mana? Saya minta uangnya. Kalau langsung minta uangnya, kadang orang tak suka. Tapi kalau secara halus, jumpa dengan kawannya, kamu macam tambah handsome. Nah, kenapa? Pasti kamu banyak duit. Ini kan minta sebenarnya, cuma secara halus kan. Minta juga sebenarnya, cuma secara halus. Ini minta. Dan zikir itu doa. Ini kata siapa? Ini kata baginda Rasulullah SAW dalam hadis ya, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa, Nabi Musa berkata, ya Rabbi, 'allimni syai'an azkuruka bihi wa ad'uka bihi. Hai Tuhanku, ajari aku sesuatu untuk berzikir kepadamu, juga untuk berdoa kepadamu. Ajari aku amalan untuk berzikir dan berdoa. Qala, Allah berfirman, ya Musa, la ilaha illallah. Musa, katakan, ucapkan la ilaha illallah.
Qala Musa, Nabi Musa berkata, ya Rabbi, kullu ibadika yaqulu hadza. Tuhan, kok dikasih la ilaha illallah? Kalau la ilaha illallah semua orang ya baca itu, minta amalan khusus. Orang tuh biasanya kalau datang sama ustadz, sama tuan guru, sama kiai, kalau minta amalan, kadang minta amalan khusus yang tidak dibagikan pada orang lain. Ada orang begitu. Ya Nabi Musa contohnya. Ternyata oleh Allah dikasih la ilaha illallah. Akhirnya macam mana? Akhirnya Allah berfirman, qul la ilaha illallah, katakan Musa, tiada Tuhan selain Allah. Allah, Musa berkata, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Innama uridu syai'an takhussani bihi. Sebenarnya aku ingin sesuatu yang khas buat aku, yang orang lain tak mengucapkan kalimat itu. Qala, Allah berfirman, ya Musa, hai Musa, lau anna as-samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin malat bihinna la ilaha illallah. Hai Musa, seandainya 7 langit dan isinya serta bumi ada pada satu piringan timbangan, lalu la ilaha illallah ada di piringan satunya, la ilaha illallah lebih berat daripada itu. Ini la ilaha illallah. Makanya kita kalau ada orang mati, kita bacakan la ilaha illallah. Karena ini doa, kata Allah. Ini doa, dan doa ini lebih berat daripada 7 langit dan bumi. La ilaha illallah. Begitu disampaikan macam ini, Wahabi kadang tanya lagi, apa benar Rasulullah itu pernah mendoakan orang mati dengan zikir? Ya benarlah. Siapa cakap tidak benar? Mengapa begitu? Dalam hadis, ini hadis lain ya, an Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu an. Dari Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu an, Jabir berkata, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman ila Sa'd bin Mu'adz hina tuwfi. Kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari menuju rumahnya Sa'd bin Mu'adz ketika ia meninggal dunia. Jabir berkata, falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wudi'a fi qabrihi wa suwiya alaihi. Setelah Rasulullah mensolatkan jenazahnya Sa'ad, lalu Sa'ad diletakkan dalam kuburnya, lalu kuburnya ditutup rata dengan tanah, sabbaha Rasulullah SAW. Maka Rasulullah membaca tasbih, subhanallah, 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 fasabbahna tawilan. Lalu kami para sahabat baca subhanallah dalam masa yang lama. Jadi zikir bersama ini. Thumma kabbara, lalu Rasulullah baca Allahu Akbar, fakabbarna, kami baca takbir pula. Setelah selesai Rasulullah berhenti, fakil, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, lima sabbahta thumma kabbarta. Hai Rasulullah, kenapa engkau baca subhanallah dan baca Allahu Akbar? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi shalihi qabruhu hatta farrajahu Allahu an. Sungguh hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dihimpit oleh kuburannya, dijepit oleh kuburannya. Karenanya dibacakan zikir sehingga Allah melepaskannya dari himpitan kubur. Nah, berdasarkan hadis ini, zikir yang kita baca untuk orang mati itu bermanfaat dan ada tuntunannya. Ya ini baginda Rasulullah SAW. Ini oleh para ulama kita, bacaan hadis ini dibuatkan dalam bacaan tahlil. Dalam hadis lain hampir serupa ya. An Jabir radhiyallahu anhu, Jabir berkata, lamma mata Sa'dun, ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia, syahida Rasulullah SAW janazatahu. Rasulullah SAW menyaksikan jenazahnya sampai ke kuburan.
fajalasa 'alal qabri, lalu baginda duduk di atas kuburan. Faqal, lalu baginda membaca la ilaha illallah subhanallah. Baca la ilaha illallah subhanallah. Kalau riwayat tadi baca subhanallah Allahu akbar. Artinya apa? Sebagian anak muridnya menyampaikan sebagian-sebagian. Lalu Rasulullah bersabda, mengapa baca zikir itu? Hadzal 'abdus shalihu laqad duyyiqa 'alaihi qabruhu hatta khashitu alla yuwassa'a 'alaihi thumma wussi'a 'alaihi. Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar disempitkan kuburannya, dijepitkan, dihimpitkan, hingga aku khawatir kuburan ini tak dilapangkan padanya. Karenanya dibacakan zikir sehingga dilapangkan kuburannya. Artinya apa? Rasulullah itu baca zikir untuk orang mati. Ini satu riwayat, dan ini banyak riwayatnya, memang ada beberapa riwayat. Nah, ini artinya apa, saudara? Bacaan tahlil untuk orang mati itu ada dalilnya. Jangan dibilang tak ada dalilnya, ada semua. Ya, cuma orang-orang Wahabi bilang bid'ah. Ya, padahal mereka tak tahu itu. Tak tahu aja mereka itu. Semua, kalau Wahabi ini berbeza dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Wahabi selalu salah. Pasti salah. Di mana ada Wahabi di Malaysia? Di Perak ada? Hah? Kalau ada Wahabi cakap beza dengan kita, harus yakin kau pasti salah. Pasti salah, saudara. Kalau tak percaya, jemput ustadz-ustadz di IL ya. Ada ustadz siapa yang suka debat, Ustadz Tengku Fazil itu, yang suka debat sama Wahabi itu ya, Wahabinya lari-lari itu. Atau siapa lagi, Ustadz Zamihan, terus Ustadz Abu Syafiq. Siapa lagi yang biasa kesini? Hah? Abu Zaini. Ya, ustadz-ustadz itu. Pokoknya kalau ada Wahabi cakap beza dengan kita, pasti Wahabi yang salah. Mengapa? Nasibnya selalu salah. Mengapa nasibnya selalu salah? Wahabi ini lahirnya dari Najd. Najd ini ibu kota Saudi Arabia. Dulu ketika Rasulullah SAW masih hidup, hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah ini berdoa, ya. Jadi Rasulullah ini berdoa pada waktu itu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qal Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, zakaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Ya Allah, berikanlah keberkatan bagi kami di negeri Syam, berikan keberkatan bagi kami di negeri Yaman. Rasulullah berdoa keberkatan bagi umat Islam di negeri Syam dan Yaman. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah wa fi najdina, hai Rasulullah, jangan lupakan doakan keberkatan untuk negeri Najd. Allah, lalu Rasulullah berdoa lagi, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Ya Allah, berikan keberkatan bagi kami di negeri Syam dan Yaman. Qalu, sahabat berkata lagi, ya Rasulullah wa fi najdina, Rasulullah di negeri Najd pula doakan keberkatan. Fa'adhunnuhu, aku menyangka qala fi tsalitsah, setelah 3 kali Rasulullah berdoa isya ya, sekejap ya, sampai 7:30. Tadi kata pengerusi sampai 7:30. Nah, ketiga Rasulullah diminta mendoakan Najd. Ternyata apa? Kata Rasulullah, hunaka zalazil wal fitan. Di Najd itu akan banyak kegoncangan dan fitnah-fitnah. Banyak goncang. Mengapa? Di situ dulu awal-awal Islam tumbuhnya nabi palsu di Najd itu. Dan banyak fitnah-fitnah. Kalau Syam dan Yaman oleh Rasulullah didoakan keberkatan.
Karenanya ulama-ulama Yaman datang kepada bangsa Melayu diislamkan. Ini berkatnya ulama-ulama Yaman. Begitu ada orang-orang Melayu kuliah di Saudi, belajar ke orang-orang Najd, orang-orang Wahabi, langsung gaduh saudara. Benar-benar fitnah memang, tak ada berkah. Kemudian wabiha yatlu'u qarnus syaitan. Ini sabda Rasulullah, dan di Najd ini akan muncul tanduk setan. Siapa tanduk setan? Wahabi. Kok dikatakan tanduk setan? Saudara tahu tanduk? Kalau ada kambing, ada lembu, ada tanduknya kan? Biasanya kalau marah sama orang atau marah sesama kambingnya, kan tanduknya yang dibuat dorong. Kuat itu. Artinya apa? Wahabi ini tanduknya setan, kekuatannya setan. Maksudnya macam mana? Setan ini kan mengajak orang untuk tidak beribadat. Wahabi ngajak juga, cuma Wahabi lebih kuat. Kalau kita ini misalnya sholat, kadang-kadang dalam pikiran waktu sholat di masjid, nanti lepas salam segera turun ya, tak payah mikir. Begitu selepas salam, kadang mau turun tolah-toleh, karena tak ada yang turun, akhirnya dia ikut zikir, karena zikirnya berjamaah. Tak begitu kuat setan ini. Inna kaidas syaitan kana dha'ifah. Tipu daya setan itu lemah. Kalau Wahabi sama dengan setan. Wahabi apa? Zikir berjamaah lepas sholat haram, bid'ah. Nah, kan sama dengan setan tadi, nyuruh turun kan. Cuma bedanya kalau Wahabi, kalau tanduk setan bilang bid'ah, haram. Loh, macam mana haram ini? Kita ini kan ingin masuk surga dapat pahala, malah haram, akhirnya turun. Sebenarnya sama. Ini tanduknya saudara, tanduknya setan. Atau misalnya sholat malam. Sholat malam, apakah itu sholat tarawih atau sholat tiap malam di luar Ramadan? Mau sholat 20 rakaat, 40 rakaat, 100, 200, tak apa. Tapi setan macam mana? Jangan banyak-banyaklah sholat malam. Atau nanti tengah malam pukul 3 bangun. Pukul berapa? Masih pukul 3. Kata setan, tidur lagi lah. Masih pukul 3, masih lama subuh. Tuh selimutnya diambil selimutnya. Nanti sholat sekejap. Nah, setan ini sama dengan dia. Apa kata dia? Sholat malam tak boleh lebih dari 11. Lebih dari 11 hukumnya haram dan bid'ah. Lebih kuat saudara daripada setan, karena dibilang bid'ah. Ada zikir bersama macam tahlilan. Kalau setan tuh senang tahlilan tak lama-lama. Setan bisik-bisik sama imamnya yang pimpin tahlil, jangan banyak-banyak tahlilnya, kasihan jamaah. Kan macam itu kan, jangan banyak-banyak tuh jamaahnya, coba tengok-tengok, jamaahnya dah penat, dah capek, jangan banyak-banyak. Akhirnya imam tahlilannya tak panjang tahlilannya, karena dibisiki setan. Wahabi lebih kuat lagi bisikannya, tahlilan bid'ah haram, akhirnya tak tahlilan, makanya dibilang tanduk setan. Ahmadu ya habibi, Ahmadu ya habibi, Ahmadu ya habibi, salam ala